Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli mesin. Jadi rupanya ada juga ya yang sudah tahu bahwa oli-oli sekarang ini kadar PAU-nya lebih rendah. Jadi ada yang sudah tahu bahwa oli full sintetik sekarang ini sudah bukan PAO lagi. Ada juga yang sudah tahu bahwa beberapa oli menggunakan bahan dasar daur ulang. Nah, cuma nih ya, penulis sayangkan, kenapa kok nggak berpikiran bahwa oli-oli sekarang itu wis beda dari zaman dulu. Jadi pengetahuan kita masa lalu jangan diterapkan ke yang sekarang ini. Orang sudah tahu bahwa oli-oli sekarang ini sudah ya enggak PAO lagi full sintetiknya. Mengapa kok masih berpegang erat bahwa oli yang dulu terkenal, oh kita pakai full sintetis asli, pakai PAO gitu, kok masih memaksa bahwa oh sekarang pasti juga begitu. Karena sekarang zamannya wes bukan zaman PAO lagi. Kalau dulu mungkin orang nganggep, pabrik oli juga nganggep bahwa oli itu yang bagus pakai PAO. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang PAO itu sudah bukan sesuatu idola lagi. Bukan berarti muncul idola lain, tapi karena pabriknya itu loh kesulitan cari bahan oli. Yang lebih parah lagi ketika dari pabrikan sendiri tidak mengkoreksi harga oli. Jadi walau oli ini bahannya sudah bukan PAO, harga masih tetap dijual sama. Jadi bahannya sudah bukan grup 4 tapi pakai grup 2, harga masih tetap sama. Walau sebelumnya sempat lewat grup 3 dulu ya, harganya ya nggak terlalu jauh kalau grup 3, tapi terus kemudian jadi grup 2 pun harga tetap tidak berubah, sehingga konsumen berilusi bahwa oh kualitas bahannya sama, padahal ya sebenarnya enggak. Mungkin untuk yang membela pabrikan ada yang ngomong, kan bisa pakai aditif, kan bisa aditif itu membantu membuat oli itu lebih kuat. Ya sayangnya tidak ya. Karena apa? Istilah base oil sendiri, bahan dasar oil sendiri itu artinya ya sesuatu yang akan dikembangkan, sesuatu yang akan ditambahi, sesuatu yang jadi landasan. Istilahnya kalau membangun rumah ya pondasinya. Pondasi yang bagus, pakai struktur bertulang, pakai batu-batu, terus apa? Kemudian ternyata ada alternatifnya, wes nggak usah pondasi itu, wes nggak usah pakai batu-batu, nggak pakai semen-semen, wes langsungan aja. Ya nggak bisa ya. Kualitasnya sama. Kalau pondasinya saja sudah beda, sulit diatasi. Karena yang namanya aditif itu kan jumlahnya juga terbatas toh, nggak mungkin sampai 100% rasionya. Yang konsentrasinya paling banyak ya bahan dasarnya itu. Yang mendominasi sifat oli ya juga dari bahan dasarnya itu. Bahan dasarnya kayak yopo ya sifat oli yang terutama ya seperti itu.
Jadi nggak sekedar oh bahan oli ini dikasih aditif seapi-api kualitasnya bisa menyamai oli yang gini gitu ya, nggak bisa, ada keterbatasan. Contoh kayak aditif ya, kalau misalnya aditif itu bisa menggantikan kemampuan bahan dasar oli ya, kenapa kok oli sekarang itu masih enggak makin encer? Kalau misal perkembangan teknologi tiap tahunnya makin lama makin canggih, tapi oli paling encer sekarang apa? Masih tetap 0W20, masih sama kayak beberapa tahun yang lalu. Kenapa kok nggak misalnya 0W1 gitu ya? Kenapa kok masih 20, nggak bisa turun lagi? Karena terutama masalahnya dari bahan olinya. Dan bahan oli ini terutama untuk oli yang sangat encer, penting sekali bahannya menggunakan bahan PAO. Karena apa? Terutama dari sisi ketahanan terhadap shear, terhadap kocokan-kocokan, juga terhadap daya tahan pada suhu dingin. Karena orang pakai oli super encer itu tujuannya adalah biar kalau musim salju bisa aman kendaraannya. Aditif itu penting memang ya, penting, tapi tidak bisa menggantikan bahan dasar oli. Contoh ya, oli PAO itu bisa tahan, tetap bisa mengalir di suhu minus 50 derajat. Emang oli pakai bahan daur ulang bisa mencapai hal itu juga dengan bantuan aditif, tapi ya tentu kemampuan lain akan jauh berkurang juga. Bikin oli viscosity index-nya sangat tinggi, jadi 160, 180 bisa, tapi juga dengan pengorbanan. Olinya jadi tidak tahan kocokan, jadi tidak tahan shear. Bikin olinya sangat encer pun bisa, tapi tetap kemampuan pelumasannya, kemampuan melapisi permukaan logamnya juga akan berkurang. Jadi nggak bisa sembarangan bahan dasar itu digantikan. Nggak bisa gampang-gampang digantikan oleh aditif. Oli misalnya ya, yang sudah terlalu encer digantikan oleh aditif, ya itu nggak akan bisa sepenuhnya 100% pakai aditif saja. Misal aditif anti aus, karena aditif anti aus itu pasti habis. Dan kalau aditif terlalu banyak juga nggak bagus, karena akan menimbulkan efek samping. Misalnya jadi lebih mudah berbuih olinya, lebih lebih cepat rusak bahan olinya. Juga dari kandungan spasnya juga yang sekarang wajib dikurangi juga, mengotori ruang bakar, membuat low speed preignition dan seterusnya. Jadi bahan oli itu penting. Nah sekarang bahan oli ini juga berkurang kan ya. Kita sudah nggak bisa lagi pakai acuan standar pabrikan zaman dulu yang ngomong, oh bahan kami pakai full sintetik, true sintetik, 100% sintetik, sintetik tulen. Karena sekarang pabrikan berani bohong. Berani bohong di tulisan bungkus olinya ya. Karena kalau di material safety data sheet, pabrikannya nggak berani bohong. Dan oli-oli bahan PAO ini banyak kita temui di oli 0W20, dan rasanya sangat jarang sekali kalau oli yang di atasnya 0W20. Jadi kayak 5W30, 10W40 sangat jarang sekali yang pakai bahan PAO. PAO pun kan macam-macam ya.
Karena ya oli itu bisa ngomong mengandung PAO kalau kandungannya cuma 1% atau kurang, bisa loh. Kan nggak ada aturannya kalau nyebut oli PAO bahannya harus minimal sekian persen. Nggak ada aturan, nggak ada hukum, nggak ada ketentuan, nggak ada pelanggaran, nggak ada hukuman. Siapa yang misalnya pabrikan tertentu terus mencantumkan tulisan PAO tapi PAO nya cuma 1%, siapa yang bisa protes? Apalagi kalau pabriknya itu nggak pernah mencantumkan produk datasheet, nggak pernah mencantumkan apa jenenge material safety datasheet, itu makin lebih nggak dipercaya lagi. Yang bikin rumit lagi adalah karena dari satu pabrikan bisa memproduksi dari beberapa tempat. Nah, kadang untuk produksi misalnya di Amerika ada material safety datasheet, produksi di Eropa ada material safety datasheet. Nah, misal oli tersebut juga sudah diproduksi di Indonesia. Nah, kalau nggak ada material safety datasheet, orang terus menggunakan referensi dari yang produksi luar negeri, dianggap yang dalam negeri pasti sama, padahal ya nggak mesti ya, bisa aja beda jauh. Kayak contohnya apa jenenge ya, produk United itu ya, F1 PAO gitu. Mungkin yang versi Rusia mencantumkan oh ini ada PAO nya, tapi kalau yang versi Indonesia, kalau nggak ada material safety datasheetnya, nggak ada produk datasheetnya, ya jangan dipercaya, jangan dianggap oh ini pasti mengandung PAO gitu ya, yang nggak mesti ya. Perhatikan bahwa untuk pabrikan terkenal ya, kayak Exxon Mobil gitu ya, kalau di Indonesia ada produknya sendiri, penjualannya sendiri, dia ada sendiri material safety datasheet untuk Indonesia. Jadi entah yang bahasa Indonesia atau yang untuk Indonesia, ono tulisannya. Jadi disebut ini kalau untuk Indonesia ini, kalau untuk negara lain ini gitu ya. Ya penulis sendiri belum pernah temukan ada perbedaan ya. Belum pernah temukan ada oh ini resepnya ini resepnya ini, soalnya gantian golek. Ya karena juga emang apa? Oh mungkin pernah ya. Kalau nggak salah oli Unilopal ya sama oli Total sing ono bahan PAO nya sing buatan luar, untuk yang buatan Asia Pasifik, untuk yang MSDS Asia Pasifik nggak ada PAO nya ya kalau nggak salah seperti itu ya. Nah jadi itu ya kesulitannya kalau kita mau menggunakan referensi, karena ya yang untuk negara kita nggak ada referensinya, adanya yang di luar negeri toh. Dan pabrikan-pabrikan juga sekarang ini termasuk mulai menyembunyikan bahan dasar olinya. Material safety datasheet sama sekali tidak menyebut DC ini lagi misalnya, padahal misalnya beberapa tahun lalu masih menyebutkan. Yang penulis ingat betul itu adalah merek Amsoil. Merek Amsoil itu dulu menyebutkan ini bahannya ada DC-nya, sekarang sama sekali tidak. Apalagi kemudian Amsoil menyebutkan bahwa oli bahan grup 3 sekarang kualitasnya sudah tidak kalah dari PAO. Orang-orang sekarang juga sudah mulai menggunakan bahan
grup 3 untuk menggantikan bahan PAO. Wes sudah itu, penulis anggap sekarang AMSOIL sudah nggak lagi mengandalkan bahan PAO. Apalagi kalau nggak salah data shear stability sudah tidak ada lagi di produk datasheetnya AMSOIL. Entah NOAK-nya masih ada atau enggak, entah PowerPoint-nya masih ada atau enggak ya. Jadi bahan oli itu penting. Nah sekarang bahan oli ini juga berkurang kan ya. Kita sudah nggak bisa lagi pakai acuan standar pabrikan zaman dulu yang ngomong, oh bahan kami pakai full sintetik, true sintetik, 100% sintetik, sintetik tulen. Karena sekarang pabrikan berani bohong. Berani bohong di tulisan bungkus olinya ya. Karena kalau di material safety datasheet pabrikannya nggak berani bohong. Tapi yang jelas penulis ragu apakah AMSOIL masih menggunakan bahan PAO atau tidak. Apalagi karena di botolnya nggak ada tulisan PAO-an gitu ya. Kalau harga juga nggak turun, harga masih tetap semahal ketika bahannya masih full PAO. Untuk pabrik mobil One juga penulis dulu lihat beberapa kali ada tulisan DCN-nya. Tapi akhir-akhir ini tidak ya. Yang ada DCN-nya sudah mulai sedikit. Apalagi untuk produk yang 5W30 gitu ya. Penulis sudah nggak pernah lihat lagi DCN-nya gimana. Tentu PAO bukan suatu bahan yang mutlak ya. Yang ada PAO-nya, yang full PAO pun belum tentu olinya baik. Tergantung dari resepnya. Apakah resepnya seimbang, karena bahan PAO itu masih perlu dicampuri oleh bahan oli lain agar kemampuannya bisa lebih sempurna, terutama dengan ester. PAO tok nggak ada esternya ya nggak akan sebaik yang PAO plus ester. Tentu aditif-aditif juga penting ya. Itu sebabnya mengapa kok kita itu kalau menilai oli baiknya dicoba, jangan lihat tulisan di bungkus, karena bisa jadi tulisan di bungkus nggak beda dengan 10 tahun lalu, tapi padahal dalamnya sudah beda. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.